Nah, tapi kan kadang-kadang kita kan ke bawah ya, mindsetnya itu tuh, Kak Haidar. Gimana caranya supaya Ya, kita tuh menetapkan di mindset kita sehari-hari tuh, kehidupan sehari-hari tuh, bahwa kita perbuatan kita tuh bukan sedikit-dikit tuh dosa, terus langsung pasti neraka gitu. Maksudnya kita pengen ada pendekatan Allah tuh selalu sayang kok sama kita. Misalnya dalam ya, kehidupan sehari-hari tuh gimana caranya tuh, Kak Haidar? ya, memang ini bukan sesuatu yang mudah ya. Misalnya saya sudah cukup lama melancarkan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Islam Cinta, ya. Eh, apa namanya? Antara lain saya mau mulai dengan menerbitkan sebuah buku judulnya Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan. Itu cara pertama saya membuat sebuah buku sederhana untuk mengubah mindset orang dari melihat Allah dan agama Islam sebagai agama keras menjadi agama yang penuh cinta, dan bahwa Islam itu menghendaki kebahagiaan umatnya, bukan saja nanti di surga, bahkan ketika Di masih dunia. di dunia ini misalnya. Kemudian saya menerbitkan buku-buku Rumi yang mengajarkan tentang cinta. Kemudian saya menerbitkan pengantar kepada pemikiran Ibn Arabi, judulnya Semesta Cinta, ya, pengantar kepada pemikiran Ibn Arabi. Setelah itu saya masih menerbitkan beberapa buku lagi, semua bicara tentang cinta ini. Yang apa namanya, terakhir ini antara lain ada satu buku judulnya Sang Belas Kasih. Hmm. Itu adalah upaya menggali makna batin dari surat Ar-Rahman. Surat Ah, yang dengan sangat tegas menunjukkan bahwa Allah SWT adalah Sang Belas Kasih atau Sang Belas Asih. Dari nama suratnya sudah Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman. sebuah buku ya kurang dari 200 halaman atau sekitar 200 halaman. Terakhir saya menerbitkan sebuah buku lagi judulnya Manifesto Islam Cinta. Itu sudah merupakan pernyataan bahwa pernyataan keyakinan saya bahwa Islam itu agama cinta. Saya bahas di situ hukum-hukum fikih yang terdengar sangat keras, Hmm. ya, sebetulnya maknanya apa, bahwa hukum itu puncaknya ihsan, ihsan itu artinya keindahan, kesempurnaan. Saya membahas apakah betul Nabi itu gampang-gampang menyuruh bunuh orang yang menghina beliau. Saya tunjukkan bahwa itu nggak benar, ya, itu banyak diungkapkan orang, tapi ini menurut saya bukan Islam Muhammadi. Islam Muhammadi adalah Islam cinta. Bahwa Allah SWT, iya, misalnya di dalam Al-Quran, kita diajar misalnya untuk apa? Untuk memelihara rasa khauf. Ya. Nah, khauf ini apa? Kalau kita baca Ihya, ya, Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali misalnya. Imam Ghazali itu mengatakan, khauf itu adalah sarana untuk melahirkan cinta kepada Allah. Bagaimana caranya kok takut bisa melahirkan cinta? Ini kata Imam Ghazali. Jadi khauf kepada Allah itu bukan seperti takut kepada macan. Kalau ada macan di dekat kita, kita takut, apa reaksi kita? Kita lari, ingin lari menjauh dari macan itu. Iya. Tapi kalau khauf kepada Allah, kalau kita takut kepada Allah, kita bisa berlindung dari mana? Dari mana? Kita bisa minta perlindungan dari siapa kalau takut dari Allah? Satu-satunya yang bisa melindungi kita ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Adakah sesuatu yang bisa melindungi kita dari ketakutan terhadap murkanya Allah selain Allah sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Ya, kalau kita takut sama satu orang, badannya beratnya 100 kilo, badannya besar. Ada orang yang beratnya 150 kilo, bisa ngalahkan yang 100 kilo. Tapi kalau yang kita takuti Allah, siapa yang bisa melindungi kita dari Allah? Ya Allah sendiri. Masih. Maka khauf itu adalah awal dari roja, dari harapan dan cinta kepada Allah. Kalau manusia tidak takut kepada Allah, dia nggak perlu Allah. Supaya dia perlu Allah, dia harus merasakan takut kepada Allah. Baru, ya Allah, saya takut sama kamu. Nah, siapa yang bisa melindungi saya? Cuman kamu, ya Allah, yang bisa melindungi. Akhirnya, dengan bekal rasa takut, kita menjadi Lebih takorrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya itu selalu cinta, cinta. harapan akan rahmat Allah. Allah mengatakan hanya orang kafir yang putus asa kepada rahmat Allah. Nah, maka saya dari awal tadi sudah mengatakan apa, Dinda? Sebaiknya kita sekarang membaca kembali
memahami kembali tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Islam dengan hati yang polos. Rasulullah itu dikatakan apa? Nabiul Ummi. Nabiul Ummi itu bukan nabi yang buta huruf. Ada beberapa penafsiran tentang itu. Salah satu yang paling masuk akal, Nabiul Ummi itu Rasulullah itu hatinya polos bersih dari bias-bias. Jadi apa yang datang dari Allah itu nyampe kepada Rasulullah apa adanya. Nah kalau kita ini banyak bias, sehingga kita baca Al-Quran, bukannya kita bisa menangkap artinya, campur sama bias-bias kita yang tadi saya katakan, akhirnya kita salah memahami. Jadi kita minta kepada Allah SWT, ya Allah, jadikan diriku ummi, ya ummi supaya aku bisa menangkap firman-Mu dengan apa adanya, gitu ya. Salah satu caranya ya mengadakan live IG seperti malam ini. Saya tidak bosan-bosan di mana-mana saya bercerita tentang ini. Malam ini insya Allah saya sudah sampaikan kepada Dinda, belum diumumkan tadi ya, bahwa ada door prize. Ya. Ada bagi-bagi buku. Ada door prize. Saya kasih 5 buku. 5 buku. Ya, itu Sang Belas Kasih sama Manifesto Islam Cinta. Coba dibaca itu. Saya tidak sedang iklan buku. Alhamdulillah Allah SWT memberi rezeki cukup pada saya. Semua buku saya itu nggak ada royaltinya. Royaltinya 0. Jadi kalau buku saya laku, saya nggak dapat duit. Saya hanya ingin sharing sesuatu yang saya punyai, antara lain menjawab pertanyaan Dinda tadi, supaya kita bisa memecahkan bias atau obsesi yang keliru tentang Islam sebagai agama penuh ketakutan, Islam agama penuh kekerasan, Allah yang maha pembalas, ya itu Zuntiqom itu diartikan membalas dendam, keliru, ya membalas untuk tujuan apa? Supaya memberi pelajaran agar orang itu menjadi manusia itu menjadi baik, itu ya. Kira-kira Dinda. Ini ada pertanyaan dari teman-teman dari Andi Riansyah. Teman-teman yang mau nanya bisa langsung ke kolom question ya. Jadi saya bisa tahu. Nanti kan yang dapat buku nih 5 pertanyaan pertama yang akan mendapat buku dari Kak Haidar. Bagaimana respons rahmah kita kepada Zionis Israel yang menjajah Palestina? Nah, ini satu pertanyaan yang penting karena banyak orang salah paham. Jangan dikira bahwa orang itu kalau penuh welas asih tidak menjalankan hukum. Persis seperti Allah SWT. Apa karena Allah welas asih maka orang jahat dibiarkan? Tidak. Dia mendapatkan konsekuensi di dunia. Dia mungkin mendapatkan konsekuensi hukum akibat kejahatannya. Di akhirat dapat konsekuensi hukum. Jadi sama seperti Allah SWT itu punya sifat murka, punya sifat pembalas. Manusia yang welas asih juga harus begitu. Nah pertanyaannya kemudian, terus apa bedanya manusia welas asih sama tidak welas asih? Sama-sama menghukum, kalau perlu sama-sama memerangi. Zionis yang menindas Palestina itu ya harus dilawan, harus diperangi. Kalau kita bukan orang Palestina atau orang Palestina dengan senjata, dengan propaganda, dengan harta, dengan apa, harus diperangi. Bukan hanya Zionis, semua penindas termasuk di dalam negeri itu harus dengan satu dan lain cara kita harus memerangi. Kalau perlu menghukum, kita harus menghukum. Bedanya apa? Bedanya orang yang dirinya penuh rahmah itu ketika memerangi orang jahat, dia bukan karena benci, tapi karena ingin welas asih kepada membebaskan orang yang ditindas dan menghentikan dosanya orang yang menindas itu. Ada satu orang jenderal yang berperang di Irak, ya, namanya Jenderal Qasim Sulaimani. Itu dia menemukan di salah satu tentara yang perang lawan Irak itu tulisan begini. Jadi dalam kepercayaan dia, orang yang mati syahid itu diberi Allah hak untuk memberi syafaat kepada orang. Syuhada itu punya hak memberi syafaat. Itu ketika tentara ini mati, oleh Jenderal Qasim Sulaimani ini ditemukan tulisan di kantongnya dia. Ya, dia mengatakan, wahai orang Arab musuhku, ya, yang berperang melawanku, kalau sampai kamu membunuhku dan menjadikan aku seorang syahid, maka demi Allah, aku akan menggunakan hakku untuk memberi syafaat kepada kamu. Kata tentara itu. Bahkan musuhnya dalam perang, dia cintai. Dia nggak benci.
dia benci pada kejahatannya, tapi dia nggak pernah benci pada makhluk Allah. Memang nggak boleh. Di dalam Islam itu tidak boleh membenci makhluk Allah. Ya, jadi itu tetap harus melawan, tetap harus menghukum, tapi harus terus memelihara rasa welas asih dan cinta kepada makhluk Allah yang manapun. Karena Allah itu jahat, kafir, seperti apapun manusia, Allah masih memberikan rahmah kepada dia. Itu pernah ada satu cerita, kalau nggak salah berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Suatu kali ada seorang umurnya 70 tahun, datang kepada Nabi Ibrahim. Orang ini kafir. Dia lapar, dia bilang, Ibrahim, atau manggilnya apa saya nggak tahu, saya minta makan, saya lapar. Terus Nabi Ibrahim tahu dia ini nggak percaya pada agama Hanifnya Nabi Ibrahim. Dia bilang, oke, saya kasih makan, tapi kamu harus masuk agamaku. Orang itu bilang, enggak, saya nggak mau. Sudah, nggak saya kasih makan. Orang itu jalan balik, langsung Allah SWT menegur. Nabi Ibrahim mengatakan, Ibrahim, 70 tahun dia membangkang kepadaku, masih aku kasih rizki. Baru datang kepada kamu sekali minta makan, sudah nggak kamu kasih tahu karena dia membangkang. Nabi Ibrahim merasa tertegur, cepat-cepat orang itu dipanggil dan diberi makan. Itulah sifatnya Allah. Sudah umur 70 tahun masih kafir sama Allah, ya dikasih rezeki. Allah tidak benci kepada orang itu. Allah ingin membersihkan orang itu sehingga seperti yang lain dia bisa mendapatkan udubah, satu kenyamanan, rasa manis seperti yang saya katakan. Meskipun untuk itu Allah harus memberi pelajaran. Jadi bedanya orang punya welas asih sama tidak punya welas asih, sama-sama memerangi Zionis misalnya, yang satu memerangi tanpa kebencian dengan cinta, ya, yang satu memerangi dan menghukum dengan penuh dendam, kebencian, itu yang nggak boleh. Nah, kalau dengan cinta, bahkan peperangan, menjatuhkan hukuman, itu akan menjadi kebaikan bagi semuanya. Tapi kalau karena kebencian, itu akan menjadi dendam yang turun-temurun dan merusak masyarakat. Kira-kira begitu. Wah, ini kelihatannya pertanyaan amat sangat banyak, sementara waktu kita sudah menipis, karena Instagram itu ngasih waktu kita hanya 55 menit, apa 60 kalau nggak salah ya saya. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Dibaca sekaligus saja, Dinda, saya jawab cepat. Oh gitu ya. Apakah benar bila cinta maka akan benci pada yang menyakiti kita gitu, yang dicintai? Gitu. Ya kalau itu pasti tidak ya. Saya jawab secara ringkas saja bahwa nggak boleh, rasa benci itu tidak boleh. Kalau soal kesal sesaat itu manusiawi. Kalau benci itu sampai pada tingkat menginginkan keburukan kepada orang itu nggak boleh. Menginginkan keburukan itu nggak boleh. Nanti ada yang tanya, lah itu misalnya Nabi Nuh mendoakan kaumnya supaya hancur, itu ada jawabannya sendiri, nggak ada waktunya sekarang, tapi tetap dalam kerangka Islam cinta itu bisa dijelaskan. Ya, Rasulullah di Taif mendoakan supaya waktu malaikat Jibril mau menjatuhkan gunung, Rasulullah bilang jangan, aku ingin dia nanti mereka akan jadi orang Islam. Kalau Nabi Hud tahu bahwa orang-orang ini akan sesat terus, lebih baik hancur, dosanya sedikit. Ringkasnya begitu. Ya, jadi membenci dalam arti menghendaki keburukan tidak boleh sama sekali. Cinta itu ada dua macam, cinta nafsu, itu egoisme yang tersamarkan dalam cinta. Kalau cinta yang sesungguhnya itu menginginkan kebaikan bagi orang lain, kalau perlu dia berkorban. Tapi kalau kita menginginkan keburukan orang demi kebaikan kita sendiri, kelihatannya seperti cinta, sebetulnya itu nafsu yang tersamarkan. Nanti gini Dinda, yang dapat hadiah buku langsung dikirim aja, dihubungi pakai DM, nggak usah dibaca ya, supaya waktunya nggak ada. Terus? Ya, terus selanjutnya ini saya nggak ada yang beberapa nggak bisa scroll ke atas ya, jadi saya bacain. Nanti teman-teman DM aja ya yang udah bertanya. Nah, ini dia. Bagaimana merubah rasa gelisah karena dosa di masa lalu dan merubah rasa takut pada Tuhan menjadi cinta luar biasa pada Allah? Ya, pertama saya mau bawakan satu hadis sahih yang di dalamnya hadis qudsi. Allah SWT mengatakan, kalau semua manusia ini baik, nggak pernah berbuat dosa, maka aku akan datangkan sekelompok orang yang berbuat dosa dan mereka memohon ampun kepadaku. Jadi Allah SWT itu tidak mengharap manusia itu nggak punya dosa. Ya, berdosa itu adalah bagian dari fitrah negatif. Sebenarnya nggak ada istilah fitrah negatif.
bawaan negatif itu kan ada fitrah yang baik, ada hawa nafsu, an-nafsul ammarah bisu. Jadi Allah itu membekali dengan nafsu sehingga manusia itu memang memiliki sesuatu yang mendorong dia untuk berbuat dosa, ya. Dan banyak sekali hadis yang menunjukkan Allah SWT mengatakan, wahai hambaku, meskipun dosamu setinggi gunung, datanglah kepadaku, mengeluhlah kepadaku, mohon ampunlah kepadaku, karena aku senang mendengar hambaku yang memohon ampun kepadaku. Malah kalau enggak berani minta maaf, enggak mau minta maaf, rasa dosanya lebih banyak, sama Allah dibilang kafir. Wala taqnatu saya sekarang banyak lupa. Dan tidak berputus asa kepada rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kalau orang muslim, maka dia akan terus percaya bahwa Allah akan mengampuni. Jadi jangan sampai kekhawatiran kita bahwa kita tidak diampuni itu datang dari kesombongan. Emang kita siapa kok nggak mau minta ampun sama Allah? Kita ini nggak berdaya. Allah SWT Ghafurur Rahim. Ada 100 ayat yang di dalamnya Allah menyebutkan dirinya sebagai pemaaf. Hanya 1 ayat yang menyebutkan Allah itu pembalas. 1 ayat menyebut pembalas, 100 menyebut sebagai pemaaf. Jangan pernah sebesar apapun. Saya punya kumpulan hadis tentang cintanya Allah untuk mengampuni hambanya. Jadi jangan pernah putus asa. Ya, ya. Oke. Next. Pak Haidar, bagaimana agar kita sebagai manusia bisa mencontoh welas asihnya Allah untuk menjadi insan kami, Pak? Terima kasih. Ya, jadi kan memang betul ada hadis di mana Rasulullah mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Nah, akhlak Allah itu apa? Welas asih. Maka kita harus belajar sejauh apapun kita, atau segagal apapun, atau sejauh apapun kita dari bisa dibilang sukses dalam menanamkan akhlak welas asihnya Allah, kita harus belajar ke situ. Caranya apa? Caranya biasakan berkorban. Jadi caranya itu gimana? Allah mengajarkan kalau kamu punya harta yang kamu cintai, sedekahkan. Itu caranya belajar. Nanti ketika kita sedekah, kita merasa kok enak ya sedekah itu. Ketika kita melihat orang susah itu bersyukur, tersenyum, bahagia, masalahnya teratasi, tiba-tiba hati kita hangat. Enak ya ternyata sedekah itu, misalnya gitu. Tapi paksa diri, jangan nunggu ikhlas sedekah itu. Ya, belum ikhlas pun sedekah, belum bisa banyak, sedikit. Biasakan berkorban membantu orang lain, khususnya orang yang susah. Ya, nah dengan cara berkorban, terus kalau seneng makan banyak, kurangi makannya. Ya, kalau seneng tidur banyak, kurangi tidurnya. Seneng berkongko-kongko atau berbual-bual banyak, kurangi berbual-bualnya. Ya, seneng konsumsi banyak dalam beli barang, kurangi. Ya, jadi nafsu kita tekan, biasakan kita lawan dengan cara berkorban, khususnya membantu orang-orang yang susah. Kalau kita biasakan diri kita gitu, nanti kita merasakan hidup kita itu kok nyaman, hati kita hangat. Lama-lama kita akan cinta kepada amal-amal mencintai orang. Kira-kira yang bisa saya katakan itu. Dan sadari diri kita ini sebetulnya banyak kekurangan. Kita ini kan kadang kalau kaya, kalau cakep, kalau berkuasa, kalau terkenal, merasa kita lebih dari orang lain. Lupa bahwa semua itu dikasih sama Allah. Kalau Allah mau cabut, setiap saat dicabut sama Allah. Kaya kamu, terkenal kamu, cakep kamu, itu semua dikasih sama Allah. Allah itu bisa ngambil kapanpun, semua itu bisa hilang dari kamu. Jangan pernah sombong. Jadi sifat-sifat jahat itu ditekan, lakukan amal-amal soleh untuk mendidik diri kita dalam berkorban, dan dari situ mudah-mudahan nanti muncul perasaan bahwa bertindak welas asih itu menyenangkan. Ya. Ini satu lagi kali ya, soalnya udah tinggal 5 menit lagi udah. Ini sudah pertanyaan kelima, jadi bukunya habis kali ya. Apa 4? Ini udah keempat ya, betul. Satu lagi ya. Satu lagi, waduh banyak lagi saya pilih. Ntar teman-teman ini ya, saya tadi ada beberapa yang saya kelewat namanya, jadi bisa DM ke saya untuk pengiriman buku ya, biar gampang ya. Bagaimana cara menyadarkan diri bahwa pandangan penafsiran tentang Islam pada diri kita itu salah?
Ya, pertama begini, pertama eh, bahwa kalau kita memahami Islam dengan benar itu adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena inayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikatakan maksum, yang sudah menjadi kekasih Allah, itu mengajarkan beliau sendiri berdoa apa namanya Allahumma arinal asya kamahiyah. Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, buatlah saya tahu tentang segala sesuatu sebagaimana hakikatnya dia. Rasulullah saja berdoa seperti itu dan mengajar kita untuk berdoa itu. Allahumma arinal asya kamahiyah. Ya Allah, beri aku pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Tapi syaratnya apa? Harus rendah hati. Rasulullah mengatakan apa? Al-fakru fakri. Ketidaktahuan, ketidakberdayaan itu adalah kebanggaan. Bekalnya jangan sombong, jangan merasa tahu agama sendiri. Kayak saya ini kayak ceramah menggebu-gebu, saya harus selalu menanamkan dari diri saya. Satu, kalau ada hal yang benar dari yang saya sampaikan, itu semua dari Allah. Allah mau buat saya pikun, sebentar saya pikun. Kedua, ada kemungkinan yang saya sampaikan tidak sepenuhnya benar atau bahkan salah. Jadi pelihara rendah hati, jangan pernah sombong, terus berdoa dan meyakini bahwa hanya Allah yang akan bisa membuat kita memahami tentang dia, tentang agamanya, tentang Rasulullah, jika Allah memberi kita hidayah. Mudah-mudahan dengan cara itu nanti kita terus banyak belajar, banyak tanya, ya, banyak datang ke guru-guru yang ikhlas, yang penuh cinta, ya. Kalau pilih guru itu saya gampang. Orangnya soleh, rendah hati, penuh cinta kasih kepada orang, itu guru yang betul. Tapi mau pakai bahasa Arab kayak apapun, ngutip ayat hadis, tapi nyalah-nyalahkan orang, merasa benar sendiri, menganggap orang lain kafir, tinggalin. Kalau saya gitu. Cari guru yang rendah hati, soleh, mencintai orang, dan tidak sombong, tidak nyalah-nyalahkan orang. Itulah guru yang baik. Datanglah ke sana kemari, baca, berdoa terus kepada Allah dalam ketidakberdayaan, agar Allah memberi kita hidayah untuk memahami segala sesuatu dengan cara pemahaman yang benar. Kira-kira gitu. Ya, ya. Masih ada yang kelima? Masih banyak sebenarnya. Saya sampai bingung. Satu aja biar datanya kepake. Saya minta maaf teman-teman nih yang nggak sempat kebaca ya karena waktu Instagramnya terbatas. Kita langsung ini aja ya, kesimpulan aja ya. Jadi intinya sebenarnya kita tadi yang Kak Haidar bilang itu harus merasa diri kita nol, ya bener Kak Haidar ya? Ya jadi, betul, fakir, kata Rasulullah, al-fakru fakri. Itu intinya, jadi kita benar-benar nggak punya apa-apa, semuanya nol. Nah kita minta sama Allah semuanya, biar kita bisa, dan sambil juga latihan ya, karena nggak mudah kan Kak Haidar, kadang-kadang godaan datang, ini bikin kita ngelihat sosmed tuh, paling gampang tuh godaan di sosmed itu. Ada ini, nggak terima, ini semacam hati tuh jadi kacau lah gitu. Ya, nah, jadi kotor, ya. Jadi galau, ya. Galau, betul. Makanya ada yang bilang butuh healing. Nah, healing tuh cari tempat apa. Nah, semestinya kan kita nggak usah jauh-jauh nyari healing kan. Sementara kita punya yang maha welas asih, yang maha sayang, itu udah cukup gitu loh connect kita ke situ. Nah, itu yang dibutuhkan apa? Tadi apa namanya, pemahaman cinta itu lah, cinta gitu loh. Jadi semakin kita latihan, semakin kita bisa tahu bahwa Allah tadi tuh Rahman Rahim gitu. Mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kak Haidar makasih banyak udah mau sama-sama ya. Bareng teman-teman yang tadi mau apa namanya, untuk pengiriman buku bisa DM ke saya ya, langsung DM ke Living Oils. Insya Allah nanti. Jadi satu sisanya buat Dinda aja, buat penyelenggara. Soalnya 4 yang nanya. Ya. Siap. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita bisa ada acara selanjutnya Kak Haidar. Insya Allah. Oke, makasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.